Pernah nggak sih Anda ngerasa seharusnya bisa dapat hasil yang lebih baik dari sebuah kesepakatan? Nah, hari ini kita akan bedah sebuah metode negosiasi baru yang bisa mengubah total cara Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Kedengerannya mungkin agak lebay ya, tapi pertanyaan ini sebetulnya nunjukin betapa besarnya dampak satu obrolan aja dalam hidup kita. Taruhannya jauh lebih besar dari yang kita kira. Biar lebih kebayang, kita lihat skenario nyata ini aja. Ini kisah tentang Chris dan Fraser yang bakal nunjukin ke kita betapa mahalnya harga dari tidak bernegosiasi. Ini adalah gaji awal yang ditawarkan ke Fraser. Angka yang bagus kan? Dia langsung aja terima tanpa pikir panjang. Saat itu, dia senang banget. Dan ini gaji awalnya Chris. Dia memutuskan untuk ambil langkah ekstra. Dia negosiasi dan berhasil dapat kenaikan 7,4%. Yap, cuma itu bedanya. Satu obrolan singkat yang menciptakan perbedaan gaji lebih dari $7.000. Tapi, dampak jangka panjangnya? Nah, ini yang jauh lebih mengejutkan. Dan disinilah letak perbedaan yang luar biasa itu. Fraser harus kerja 8 tahun lebih lama, cuma untuk bisa punya kekayaan yang sama dengan Chris pas pensiun nanti. 8 tahun. Semuanya cuma gara-gara satu percakapan yang nggak dia lakukan. Jadi, kenapa ya banyak dari kita yang kayak Fraser? Sebagian besar alasannya adalah karena kita diajari filosofi negosiasi yang keliru, sebuah jebakan yang justru bikin kita rugi. Kita semua pasti pernah dengar ini kan? Fokus ke solusi win-win, biar semua orang senang. Kedengarannya emang bagus, tapi pendekatan ini punya satu kelemahan yang fatal. Nah, ini dia masalahnya. Nggak peduli seberapa besar kue yang berhasil Anda buat bareng-bareng, kalau Anda cuma kebagian remahannya, ya Anda tetap kalah. Fokusnya itu bukan cuma menciptakan nilai, tapi juga mengklaim nilai itu. Jadi, ini dia pergeseran mindsetnya. Dari yang tadinya cuma fokus bikin kue, jadi lebih besar. Sekarang jadi fokus untuk mastiin Anda dapat potongan yang adil. Ini bukan soal jadi egois loh, tapi soal jadi efektif. Oke, kalau cara lama itu salah, terus gimana dong cara yang benar? Untungnya ada panduan baru yang lebih lengkap buat negosiasi zaman sekarang, yang jauh lebih dari sekedar dapat kata ya. Panduan ini pada dasarnya menggabungkan dua dunia yang super kuat. Di satu sisi ada logika dingin dari ekonomi buat ngertiin nilai, di sisi lain ada pemahaman mendalam tentang psikologi manusia buat menguasai seni mempengaruhi. Oke, kita mulai dari bagian pertama kerangka ini. Sebelum Anda buka mulut buat ngomong, Anda harus siap dulu soal hitung-hitungan. Anda harus tahu angka-angka penting Anda. Angka yang paling penting adalah harga batas atau reservation price. Ini adalah titik di mana Anda beneran akan cabut dan tinggalin kesepakatan. Ingat ya, ini bukan angka yang Anda mau, tapi angka minimum absolut yang bisa Anda terima. Nah, disinilah jebakan psikologisnya muncul. Coba dibayangin, harga batas Anda buat tiket konser itu $30. Terus calon nawarin 31. Pikiran Anda langsung bilang, ah beda $1 doang. Tapi begitu Anda lewatin batas itu, di mana Anda bakal berhenti? Kuncinya adalah disiplin. Angka kunci kedua adalah aspirasi Anda. Ini pergeseran yang besar banget ya. Jangan cuma mikirin batas bawah Anda, tapi tentuin target atas yang ambisius. Penelitian nunjukin, makin tinggi Anda pasang target, makin bagus hasil yang Anda dapat. Jadi jangan takut buat pasang target tinggi. Oke, setelah angka-angka Anda siap, pertempuran yang sebenarnya dimulai di dalam kepala Anda. Pikiran kita ini bisa jadi aset terbesar atau justru musuh terburuk kita karena gampang banget diperdaya. Salah satu jebakan pikiran yang paling kuat namanya efek jangkar. Jadi, angka pertama yang disebutin dalam negosiasi itu bakal mengikat seluruh percakapan, kayak jangkar yang dilempar ke dasar laut. Semua diskusi selanjutnya bakal berputar di sekitar angka itu. Biar Anda lihat segila apa efek ini, coba kita lihat studi klasik dari Tversky dan Kahneman. Jadi, mereka muter roda keberuntungan di depan orang-orang yang menghasilkan angka acak. Terus, mereka nanyain pertanyaan yang sama sekali nggak ada hubungannya. Dan hasilnya bener-bener luar biasa. Coba lihat deh, waktu rodanya berhenti di angka rendah, 10, tebakan rata-rata mereka cuma 25%. Tapi, begitu rodanya berhenti di 65, tebakan mereka langsung loncat jadi 45%. Ingat ya, angka dari roda itu sama sekali nggak relevan. Tapi tetap aja,
Angka itu berhasil melempar jangkar ke pikiran semua orang. Jadi, setelah tahu angka kita dan waspada sama jebakan pikiran, gimana seharusnya kita ngadepin negosiasi? Kuncinya adalah mengubah cara pandang kita total. Ini bukan pertempuran yang harus dimenangkan. Juga deh, pikirin kayak gini. Negosiasi itu adalah proses pemecahan masalah bersama. Ini tentang gimana caranya supaya kedua belah pihak bisa sama-sama dapat lebih banyak, bukan tentang siapa yang bisa ngalahin siapa. Oke, kita rangkum ya poin-poin terpentingnya. Pertama, jangan pernah lari dari negosiasi. Kayak yang kita lihat dari Fraser, taruhannya terlalu tinggi. Kedua, ingat tujuannya bukan cuma menciptakan nilai, tapi mengklaim bagian Anda. Ketiga, selalu datang dengan persiapan, tahu harga batas, dan aspirasi Anda. Dan terakhir, waspadai jebakan psikologis kayak efek jangkar yang bisa menyesatkan Anda. Jadi, saya tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Mulai dari rapat di kantor, diskusi sama pasangan, sampai mau beli barang mahal, semuanya itu negosiasi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Anda akan bernegosiasi, tapi seberapa siap Anda melakukannya.